Perkenalkan, nama saya Sultan Akbar. Saya coach dari Diamond Boxing yang membawa fighter Crispino Solo dan Haril. Selamat sore, saya Crispino Solo datang ke sini untuk tiap tanding. Saya asal dari Indonesia, sekarang 23. Saya datang di Timor Leste ini, saya sudah kali. Yang pertama itu saya saingan event di Revolta Combat, ini lanjut. Memang olahraga boxing itu memang saya hobi dan suka. Karena olahraga boxing orang bilang itu dia olahraga yang keras lah. Dan itu saya memilih olahraga boxing. Saya masuk olahraga boxing 2014. Itu saya masih umur 12 tahun. Memang jadi motivasi saya ini dari opa saya bilang, katanya badannya bagus, kamu lebih bagusnya ikut olahraga boxing aja. Memang main di daerah saya di Sumba, dan itu main saya lagi petinju terbaik. Saya main di amatir sudah sangat lama. Saya main di junior tuh 52. Habis naik youth itu main 49, 52, 54, 56, 57 dan 60. Main di profesional baru masih 6 kali. Saya main di Papua Barat, Ambon, Manado, Bengkulu, Bogor, Jakarta, Bali, ya, kalau di luar negeri Timor Leste. Memang perasaan sangat bangga kan orang memilih, banyak petinju Indonesia begitu bagus, tapi orang Timor Leste memilih saya. Gitu. Saya sangat bangga. Kalau mau jadi petinju profesional harus disiplin, berlatih, disiplin waktu apa semua, disiplin. Kalau mau jadi petinju profesional, mau jadi juara. Persiapan saya ini sangat bagus dan ibaratkan Indonesia, kalau dia sering tuh siap mati. Apalagi di negara orang. Ini untuk anak-anak muda di Timor Leste, semangat berjuang dengan masa depan dan semangat berlatih untuk jadi petinju profesional juga. Bersama saya Crispinus, Lalak Sport Balance. Perkenalkan, nama saya Sultan Akbar. Saya coach dari Diamond Boxing yang membawa fighter Crispino Solo dan Haril. Main di Thomas Americo Promotion. Datang ke Timor udah 2 kali. Yang pertama di Revolta Combat, yang kedua di Thomas Americo ini. Perasaan di sini kurang lebih sama kayak di Kupang karena satu daratan. Tapi kalau perasaan bertanding, anak-anak dari Kupang sudah siap mati-matian lah, bantai-bantai lah. Mantan petinju tapi sudah pensiun dan ngurus anak-anak untuk pertandingan. Pernah tinju dulu di 60 kg, juara nasional juga. Mantan petinju lah pokoknya, petinju nasional Indonesia. Di tempat kita kurang lebih yang latihan itu kurang lebih 50 petinju. Tapi salah satu yang terkenal itu ada nama Pangeran Februzio, Crispino Solo juga, ada Ray Marcelino juga. Kurang lebih 50 petinju lah dari Diamond Boxing. Untuk anak-anak yang mau bertanding di Timor, kurang lebih persiapan kita lumayan mepet karena baru diinfo kurang lebih 2 minggu untuk tanding. Tapi bukan jadi masalah ketika kita sudah tanda tangan kontrak dan datang ke Timor. Saya rasa sudah siap. Kalau kita sendiri masih di lokal Indonesia, tapi ke Timor sudah pokoknya daerah-daerah Indonesia lah. Perasaan senang karena artinya petinju Kupang punya kualitas lah, makanya dipanggil untuk yang kedua kali di event di Timor Leste. Sangat senang lah diundang. Kalau persiapan
pasti 100% sudah siap lah untuk tempur, anak-anak sudah siap. Kalau untuk yang utama untuk menjadi profesional itu, yang pertama kemauan dalam diri sendiri, disiplin dan mental lah, mental. Pesan untuk anak-anak muda Timor Leste, lebih baik daripada kita fight di jalan, di luar, kita bisa cedera atau apa, kita alihkan ke boxing atau olahraga lain lah. Karena udah ada rules yang benar, latihan juga, terus latih kesabaran, disiplin, mental juga. Sebaiknya pilih olahraga yang bisa salurkan bakat kita untuk fight. Jadi kita mau fight, bukan fight di luar, tapi fight di ring. Oke, terima kasih untuk Baro PT Katisala sudah kasih kita tempat persiapan tanding. Maudoko Store, terima kasih banyak sudah support kita. Sampai ketemu tanggal 23 di GMT. Pesan yang jangan lupa beli tiket karena Crispinus siap untuk bantai-bantai Alcino. Lalau de Sportu, Bele. Nama saya Filipus Rangga, asal saya Jakarta. Umur 29 tahun, Oktober ini. Kalau saya menilai olahraga boxing, satu mungkin karena satu ini suka berantem mungkin. Di sekolah tuh, waktu dulu aku sekolah di Kupang. Nah, sering dikeroyok, pokoknya dibully lah sama teman-teman. Nah, habis itu ya saya jalan satu-satunya biar saya nggak dibully, ya saya berlatih tinju. Masuk ke tinju tuh umur ini 17 jalan 18. Nah, latihan setahun, terus main amatir tuh sekitar umur 17 juga. Habis itu amatir tuh sekitar setahun atau 2 tahun kalau nggak salah. Setelah itu saya masuk pro. Kalau di amatir saya main sekitar nggak banyak, cuma 5 kali atau 4 kali gitu. Hasilnya waktu main di amatir bagus, semuanya menang. Hanya karena main waktu itu ke Jurda Jatim, menang dapat dapat emas. Habis itu pertahankan lagi, terus habis itu di amatirnya pertandingannya kurang, saya kabur ke pro, masuk ke pro. Profesional sekitar mungkin 25 kali mungkin. Hasilnya di pro tuh awal-awalnya menang banyak, terus kesininya ini tinju Indonesia kan mulai menurun, sepi. Akhirnya saya berpindah bela diri juga, ikut MMA kayak Muay Thai gitu kan. Jadi ini latihannya kurang fokus. Akhirnya saya ya jadi balik lagi ke tinju tuh bermainnya banyaknya kalah karena persiapannya kurang juga gitu. Saya untuk motivasi saya untuk ikut tinju tuh pertama dulu sih ya karena saya kan mungkin dari orang susah jadi saya kepengen berubah. Tapi ya kepengennya sih aku mau juara dunia kan, tapi nggak segampang yang saya pikirkan untuk masuk juara dunia tuh. Jadi ya saya coba-coba aja terus. Kendalanya saya waktu itu masalah sama pelatih, sama manajemen saya. Akhirnya saya keluar. Waktu itu saya udah juara nasional waktu di Jakarta, udah juara nasional. Tapi karena masalah sama pelatih saya keluar. Akhirnya saya berdiri sendiri, latihan sendiri. Terus saya juga udah nggak fokus ke tinju, jadi semua bela diri saya ambil. Terutama mungkin saya terakhir mungkin main MMA di TV One waktu itu. Terus MMA, tapi MMA juga kurang baris karena latihannya kurang fokus karena saya harus melatih sama berlatih. Jadi susah, jadi ini bercabang. Jadi nggak bisa dapat yang maksimal untuk pertandingan. Pernah di luar negeri beberapa kali. Waktu sama di luar negeri paling banyak di Singapura, Jepang, pernah sama Taiwan. Udah
terakhir Taiwan. Kalau persiapan di sini saya rasa sih ya, karena saya kan udah berbagai macam bela diri ya. Kalau untuk saya main, untuk persiapan untuk ke Timor Leste ini, untuk fight, untuk main 8 ronde saya pikir bisa lah. Untuk main sampai habis, ya kalau bisa saya menang KO ya puji Tuhan. Tapi kalau enggak ya saya untuk persiapan untuk main 8 ronde 100% bisa. Kalau macam sensasi, kalau macam untuk menjadi tinju profesional ya satu ya jangan kalau macam mau masuk dalam tinju ya jangan begadang, jangan mabuk, jangan ngerokok. Itu udah paling itu rokok, minum udah sama bergadang malam. Nah, kalau macam yang muda-muda yang mau terjun ke dunia pro untuk tinju ya, itu fisiknya tuh harus memang benar-benar harus kuat. Kalau macam masih dunia malam, ngerokok, mabuk, ya kubur dalam-dalam aja untuk intinya gitu. Kalau untuk ya muda-muda Timor Leste, kalau mau ikut tinju ya satu ya nggak boleh itulah, nggak boleh mau minum mabuk, minum keras, begadang. Ya latihannya yang bagus. Kalau macam mau terjun ke dunia tinju, cari tempat sesana wadah yang bagus dan ada manajemennya, gitu pasti bisa jadi. Tapi kalau nggak ada manajemennya ya agak susah sih menurut aku. Contohnya seperti aku nih, manajemennya nggak bagus, semuanya apa-apa sendiri aku, gitu. Kalau saya sih cuma itu aja. Untuk ini kalau pesan-pesan untuk muda-muda untuk anak-anak Timor Leste ya, kalau macam mau turun untuk fight atau apa ya berlatihlah yang benar aja di tempat dan wadahnya yang benar, itu aja. La Lau de Sportu Bele.